Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tani Derita Butar-Butar dengan NPM 2009200001 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang model pembelajaran tipe kontekstual teaching learning yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga SPD MPD. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas pengertian model pembelajaran kontekstual teaching learning. Model merupakan representasi abstrak dari proses, sistem atau subsistem yang konkret digunakan dalam seluruh aspek kehidupan, bermanfaat dalam mendeskripsikan pilihan-pilihan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan tersebut. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana dan keadaan atau konteks. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual atau contextual teaching learning yaitu pembelajaran yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, karakteristik model pembelajaran tipe kontekstual teaching learning. Adapun karakteristik model pembelajaran tipe kontekstual teaching learning adalah sebagai berikut. Karakteristik yang pertama, melaksanakan komunikasi yang komunikatif atau making meaningful connection. Siswa memposisikan diri sebagai orang belajar aktif dalam mengembangkan minat secara individual, orang yang dapat bekerja mandiri atau kerja kelompok, dan orang yang dapat belajar sambil berbuat. Yang kedua, melakukan aktivitas-aktivitas yang signifikan atau doing significant work. Siswa mengkait-kaitkan antara sekolah dan berbagai konteks dalam kehidupan nyata sebagai pelaku bisnis dan sebagai anggota masyarakat. Yang ketiga, belajar dengan pengaturan sendiri. Siswa melakukan kegiatan yang signifikan. Ada tujuannya, ada urusannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan penentuan pilihan, dan ada produknya atau hasil yang sifatnya nyata. Yang keempat, bekerja sama atau collaboration. Guru dan siswa berkolaborasi secara efektif dalam kelompok. Guru membantu siswa memahami bagaimana mereka saling mempengaruhi dan saling berkomunikasi. Yang kelima, berpikir kritis dan kreatif atau critical and creative thinking. Siswa dapat berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, kritis dan kreatif dengan menganalisis, membuat sintesis, memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika dan bukti-bukti. Yang keenam, mencapai standar yang tinggi atau reaching high standard. Siswa mengenal dan mencapai standar yang tinggi, maka guru harus mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Yang ketujuh, dengan penilaian autentik atau using authentic assessment. Untuk tujuan yang baik atau bermakna, siswa mempergunakan pengetahuan akademik dalam dunia nyata. Contohnya, siswa dapat menggambarkan informasi akademik yang telah dipelajarinya untuk dipublikasikan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, yang ketiga, komponen model pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama, konstruktivisme atau konstruktivism, yaitu mengembangkan pikiran siswa untuk belajar lebih baik dengan cara bekerja sendiri, mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Hal ini adalah landasan berpikir pembelajaran bagi pendekatan atau contextual teaching learning. Pengetahuan real baginya adalah suatu yang dibangun atau ditemukan oleh siswa sendiri. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta, konsep, atau kaidah yang harus diingat siswa, tetapi siswa harus merekonstruksi pengetahuan itu, kemudian mengartikan melalui pengalaman nyata. Yang kedua, menemukan atau inquiry. Inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada proses pencarian penemuan melalui proses berpikir secara sistematis, proses pemindahan dari pengamatan menjadi pemahaman,
siswa belajar dari keterampilan berpikir kritis. Dalam hal ini, guru harus merencanakan situasi kondusif supaya siswa belajar dengan prosedur mengenai masalah, menjawab pertanyaan, menggunakan prosedur penelitian atau investigasi, menyiapkan kerangka berpikir, hipotesis, dan penjelasan yang relevan dengan pengalaman pada dunia nyata. Yang ketiga, bertanya atau question. Question adalah mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan dialog interaktif oleh keseluruhan unsur yang terlibat dalam komunitas belajar. Yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Learning community adalah pembelajaran yang didapat dari berkolaborasi dengan orang lain. Dalam pembelajaran ini selalu dilaksanakan dalam kelompok-kelompok yang anggotanya heterogen. Siswa yang pandai mengajar yang lemah, yang sudah tahu memberitahu yang belum tahu, dan seterusnya. Dalam prakteknya terbentuklah kelompok-kelompok kecil, kelompok besar, mendatangkan ahli ke kelas, berkolaborasi dengan kelas paralel, bekerja kelompok dengan kakak kelas, dan berkolaborasi dengan masyarakat. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Dalam pembelajaran perlu ada model yang dapat dicontoh oleh siswa. Terkait hal ini, model bisa berupa cara mengoperasikan, cara melempar atau menendang bola dalam olahraga, cara melafalkan dalam bahasa asing, atau guru memberi contoh cara mengerjakan. Yang keenam, refleksi atau reflection. Refleksi merupakan suatu upaya untuk melihat, mengorganisir, menganalisis, mengklasifikasikan, dan mengevaluasi hal-hal yang telah dipelajari. Yang ketujuh, penilaian otentik atau authentic assessment. Untuk mengukur hasil pembelajaran selain dengan tes, harus diukur juga dengan asesmen autentik yang dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang apa yang benar-benar diketahui dan bisa dilakukan siswa atau tentang kualitas program pendidikan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model pembelajaran contextual teaching learning. Kelebihan pembelajaran contextual teaching learning menjadi lebih bermakna. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting, sebab dengan dapat mengorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata. Bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa, sehingga tidak akan mudah dilupakan. Pembelajaran kontekstual lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena metode pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntun untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan belajar. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kelebihan model pembelajaran contextual teaching learning adalah siswa lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran dan pengetahuan siswa berkembang sesuai dengan pengalaman yang dialaminya. Selanjutnya, kelemahan contextual teaching learning. Guru lebih intensif dalam membimbing karena dalam metode CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seseorang akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan tahap perkembangannya. Guru memberikan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari model ini, guru harus dapat mengelola pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar tujuan pelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan maksimal. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan tentang model pembelajaran tipe contextual teaching learning. Jika ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.